Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, para bapak dan ibu sekalian, muslimin muslimat, jamaah subuh Masjid Mujahidin, kami ingin menyampaikan hal-hal pengalaman kami selama mengabdi di Masjid Mujahidin sejak tahun 70. Di tahun 70-an, pada waktu ada pelajaran subuh, kuliah subuh, ada beberapa orang yang menyampaikan kepada pengurus, kalau pengajian subuh jangan lama-lama karena jamaah perlu jogging, perlu lari-lari pagi. Memang begitu, datang subuh itu sudah pakaian lari-lari. Nah kemudian waktu itu kami masih menjadi badal, Pak. Kepada pengurus kami sampaikan, yang jalan pagi silakan jalan pagi, yang memerlukan ilmu ya biarlah datang ke sini. Para jamaah sekalian, di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ahli ulama besar dari Makkah mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bila ingin berbicara dan berbuat serta berkeyakinan kepada Allah, terlebih dahulu harus berilmu. Sebelum iman kepada Allah, ilmu tentang iman. Sebelum sholat, ilmu tentang sholat dahulukan. Sebelum puasa, ilmu dahulukan tentang puasa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di akhir bulan Syaban tanggal 15 sampai akhir itu beliau selalu berbicara tentang Ramadan dan siam dan qiyam. Nah, Rasul ini mengeluarkan petunjuk-petunjuk, itu namanya ilmu. Oleh karena itu, berucap yang bersifat ibadah, berbuat yang bersifat ibadah, berkeyakinan kepada Allah tanpa ilmu kebanyakan sesat. Satu contoh, Pak. Orang yang beriman kepada Allah, 3 hari yang lalu kami melihat tayangan televisi ngelarung. Kelihatannya benar, tapi itu salah 100%. Dalam rangka menjelang Ramadan, maka kita akan ngelarung, membuang kurban makanan di Telaga Sarangan. Saya lihat ada yang pakai kopiah putih, besok. Saya lihat ada yang keluar sorban, membawa makanan, sebagian khusus dibuang ke Telaga Sarangan. Alasannya agar mendapatkan berkah tahun ini. Kepada siapa yang minta berkah? Kepada sing jogo Telaga Sarangan. Ini orang Islam. Itu namanya iman tanpa ilmu. Kalau minta barokah hanya kepada Allah. At-tahiyyatu al-mubarakatu shalawatu thayyibat lillah. Manusia apalagi danau, Pak, tidak punya barokah. Nah, disinilah contoh sekelumit orang Islam beriman tanpa ilmu. Oleh karena itu saya membawa buku kecil, Pak. Saya belum tunjukkan pengarangnya siapa. Sebab kalau saya tunjukkan pengarangnya, banyak orang yang
sinis. Tapi isinya kami sampaikan setiap saya membawa satu acara pengajian, saya sampaikan semua mantuk-mantuk. Sengaja tidak saya tunjukkan pengarangnya, karena pengarang ini banyak dibenci oleh umat Islam Indonesia. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berbicara yang ada kaitannya dengan ibadah. Dan berilmu dulu sebelum berbuat yang ada kaitannya dengan ibadah. Berilmu dulu sebelum mengenal Allah. Di dalam kitab kuno Indonesia, karangan orang Indonesia tapi bahasa Arab, Pak, disebut kitab kuning. Yaitu ada sebutan kitab Safina Awalumo. Safina itu perahu, Pak. Isyarat majazi bahwa menuju Allah itu lewat kendaraan. Kendaraan apa? Yaitu kendaraan Islam. Awwalu ma yajibu 'alan nasi ma'rifatullah. Jadi permulaan kitab itu awwalu ma. Tapi orang Jawa tidak bisa, Pak, membaca awwalu ma itu awwalumo. Itu orang Jawa. Saya orang Jawa, Pak. Jadi tahu persis itu. Awwalumo iku kudu digoleki sadurung nglakoni apa wae sing diridani Allah. Nah, sekarang kami sampaikan beberapa hal karena kami juga memberi sebagian di bagian-bagian subuh menjelang maghrib untuk Ramadan. Pak, kalau menjelang Ramadan kami sudah tua, Pak, menjelang umur 70. Kalau berbicara menjelang berbuka itu kami tidak kuat. Oleh karena itu nanti sore kami gantikan kawan-kawan kami yang masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi Muhammad SAW. Ususul Islam wa qawaidud din salasatun. Asas Islam dan landasan agama Islam ada 3. Man taraka ihdahunna fahuwa biha kafirun. Siapa orang yang mau beriman kepada Allah tetapi meninggalkan salah satu dari 3 hal ini, fahuwa biha, maka dia kami ini guru agama di bawah Departemen Agama, Pak. Di kalangan Departemen Agama itu dianjurkan jangan bilang kafir kepada orang yang tidak Islam karena mereka tersinggung. Bilang non-Islam. Non-Islam kafir sama, Pak. Fahuwa biha kafirun. Dia non-Islam. Notabene kafir. Fahuwa biha kafirun. Apa itu 3? Yang pertama, berkeyakinan dalam hati, diucapkan dalam lisan, diamalkan dalam perbuatan. Tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Membenarkan dalam hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dalam hati disemayamkan. Ini tanpa ilmu tidak bisa, Pak. Tanpa mengaji tidak bisa itu. Nanti jangan-jangan wangsit setan yang membisiki. Berkeyakinan dalam hati bahwa tidak ada zat yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. Ini makna ilah, Pak. Kalau makna ilah Tuhan, ada seorang ulama, Kiai Ammar Mas Kumambang. Tuhan itu banyak. Perhatikan di dalam sejarah masyarakat. Bertuhan. Tuhan siapa? Yang benar itu al-ilahu, zat yang wajib disembah itu hanya Allah. Nah ini kalau tidak ilmu tidak bisa, Pak. Karena itu ilmu qabla al-qaul. Lalu disaksikan dengan lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa amalun bil arkan. Wa amalun bil arkan ini ada ilmu lagi, Pak. Karena itu ilmunya harus tahu. Yaitu
yang kita imani bahwa yang wajib diibadahi hanya Allah, ini namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, mengibadahinya, mentaatinya, berharap, ar-raja, dan masih banyak keterangannya dalam ilmu. Oleh karena itu ilmunya wajib diketahui. Kalau tidak pakai ilmu nanti khawatir seperti orang di Telaga Sarangan tadi. Dalam rangka menyambut Ramadan, mari kita berkorban kepada sing jogo Telaga Sarangan. Ini musyrik besar Pak Iqbal. Walaupun kalungan sorban, saya ini sedang kalungan sorban Pak. Karena kami ini dibimbing oleh kiai-kiai. Ini begitu. Nah, yang pertama yaitu berkeyakinan syahadataini, mengucapkan syahadat luru. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu la ilaha illallah. Syahadat rasul untuk umat Muhammad. Muhammad itu utusan Allah. Zaman Nabi Isa, Isa itu utusan Allah. Zaman umatnya Nabi Musa, Musa itu utusan Allah. Ini pertama. Yang kedua, as-salah, maknanya iqamatus shalah, menegakkan salat. Begitu mengucapkan dua kalimat syahadat, dia dikenakan beban. Beban pertama yaitu salat. Sebelum salat ada syarat rukunnya, yaitu bersuci, niat, lalu menjalankan kaifiyatus shalah, cara-cara sholat yang diajarkan oleh Rasul. Ini tanpa ilmu tidak bisa Pak. Kalau niru, yaitu apa yang disampaikan mantan pendeta Pak Abdul Aziz, rupa-rupanya orang Islam itu sumber hukumnya niru. Saya meninggalkan agama saya, kata beliau, masuk ke dalam agama Islam, lho kok akase podo mari agama sing tak tinggalno itu. Saya lagi contoh Pak, kemarin sudah mendengarkan semua ya. Nomor 2. Nomor 3, as-shaum, puasa. Ilmu puasa kita wajib tahu Pak. Kapan puasa itu? Yaitu menurut ilmu yang diambil dalam Al-Quran, itu siang. Puasa itu siang. Mulai fajar sampai tenggelam matahari. Itu puasa. Puasa secara fisik yaitu al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa ghasayanin nisa. Puasa yaitu mencegah makan, minum dan hubungan suami istri, di mana makan, minum, hubungan suami itu halal, tapi untuk siang puasa dilarang. Itu secara fisik. Kalau puasa hanya meninggalkan makan, minum, dan tidak hubungan dengan istri itu saja, itu hasilnya lapar dan dahaga. Pahala kosong. Puasa baru sah secara fisik tadi, yaitu meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri, ditambah itu jangan maksiat. Baik maksiatnya lisan, maksiatnya perbuatan, atau maksiatnya hati. Kalau itu dilaksanakan, baru namanya imanan wahtisaba. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambi. Kemarin sudah diterangkan oleh Pak Maman sudah. Puasa yang seperti itulah yang diterima oleh Allah. Kalau hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan dengan suami istri, itu puasa yang hasilnya lapar dan dahaga. Lebih celaka lagi Pak, saya itu kalau puasa tidak berat, yang saya berat itu rokok. Padahal rokok itu haram loh Pak. MUI memutuskan rokok haram itu bukan main-main, bukan mengada-ada, bukan kontra kepada pabrik rokok, tidak. Tetapi bahaya merokok menurut bidang medis, Masya Allah, luar biasa akibat merokok itu kerusakannya. Kesimpulan dari ayat wala tulqu bi aidikum ila tuhluka. Fa ahsinu, jangan menjerumuskan dirimu ke dalam kerusakan. Maka berbuatlah yang baik.
Lah merokok itu merusak, kecuali orang yang sudah mendem rokok. Nek rokok ngeluh. Tuh, ngeluh kan sudah sakit Pak. Nah, 3 hal tersebut kalau ditinggalkan salah satunya, bahwa biha kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, dia kafir. Secara umum Islam paripurna yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat dan puasa. Baik orang miskin atau orang kaya, 3-tiganya itu harus dikerjakan, tidak boleh tinggalkan tanpa uzur. Membaca 2 kalimat syahadat tidak ada uzurnya Pak. Tapi sholat ada uzur. Apa uzur sholat? Lupa dan tertidur. Lain itu tidak boleh meninggalkan sholat. Man nama wa alaihi sholat fal yusalli iza istaiqadha. Barang siapa yang tertidur, ia meninggalkan sholat terlampaui waktunya, sholatlah ketika bangun. Semisal seorang yang terlena tidur, bangun sudah jam 8. Sholatlah ketika jam 8 itu, namanya qadhaan. Itu namanya qadha, Pak. Sholat di luar waktu karena tertidur, bukan karena urusan lain-lain. Karena mendadak pesta melewat maghrib tak qadha, itu tidak boleh. Jadi meninggalkan sholat itu alasannya hanya tidur, tertidur dan terlupa. Yang kedua, wa man nasiya wa alaihi shalah fal yusalli idza zakara. Barang siapa yang meninggalkan sholat pada waktunya karena terlupa, maka sholatlah ketika ingat. Begitu ingat langsung sholat. Demikian pula kalau tertidur, begitu bangun, sholat yang ditinggalkan karena waktunya sudah ketinggalan. Tapi orang merokok ketika bangun gerayang-gerayang rokok ya Pak. Ini ada yang begitu bangun ngelatih sepeda motor, baru nanti sejam kemudian sholat. Itu termasuk meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, bahwa biha kafirun. Saya tidak mau teriak kafir, karena orang yang tidak Islam itu tidak mau dikatakan kafir. Ini saya lebih mengatakan non Islam, tidak Islam. Lalu puasa. Puasa ini tidak boleh ditinggalkan. Allah memberi rukhsah apabila uzur-uzur tertentu. Buat laki-laki atau perempuan kalau sakit atau bepergian. Tapi kalau sakit, besok sesudah Ramadan sehat, harus mengganti. Maka minkum maridha aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang bepergian dan sulit untuk berpuasa, sementara boleh tinggalkan, besok kalau sudah di luar bulan Ramadan diganti seberapa yang ditinggalkan. Masyaallah muslimin, orang miskin yang 3 ini dikerjakan sempurna, paripurna Islamnya. Tapi kalau orang kaya belum paripurna, belum sempurna. Harus ada tambahan zakat dan haji. Orang miskin tidak bisa zakat Pak, tidak bisa haji. Oleh karena itu cukup 3 itu. Tapi orang kaya tidak cukup kalau tidak zakat dan kalau tidak haji. Zakat ini bagi orang-orang yang punya kemampuan, mempunyai harta lebih dari 1 nisab dan tersimpan dalam haul 1 tahun, wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Dan infak sedekah yang lain tidak usah menunggu nisab, termasuk sunat. Pak, ibadah dengan harta itu besar sekali pahalanya Pak. Lebih besar daripada pahala-pahala yang rutin. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala minimal memberi pahala orang yang sedekah itu dilipat gandakan menjadi 700. Ibadah-ibadah yang lain rata-rata 1 ditingkatkan 10.
Tapi kalau ibadah harta, satu ditingkatkan 700 kali. Ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipatkan ganda sesuai dengan kehendaknya. Bisa 1000, bisa beberapa banyak. Lalu haji. Haji ini diperintahkan kalau sudah mampu, jangan nunggu tua. Siapa yang masih muda, mampu, segera ibadah haji. Barang siapa yang sudah mampu menunaikan ibadah haji, lalu ditunda-tunda, dikhawatirkan matinya mati jahiliyah. Para jamaah yang terhormat, ini hal-hal yang penting, yaitu yang disebut landasan utama dalam Islam, yaitu melaksanakan 3 hal ini minimal. Dan buat orang miskin itu sudah maksimal. Memang orang miskin tidak bisa zakat, malah menerima zakat. Orang miskin tidak bisa haji. Tapi di antara amal-amal harian ini, ibadahnya sama dengan menunaikan ibadah haji dan umroh sempurna. Apa itu di antaranya? Nah, ini kesempatan Ramadan, Pak. Ini beberapa tahun yang lalu sudah kita galakkan. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Man shallat subha jama'atan, barang siapa yang salat subuh jamaah, notabene di masjid, bukan di rumah. Man shallat subha jama'atan, siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, summa yaq'udu, kemudian setelah salat duduk, yatluna al-Quran wa yatadarasunahu, membaca ayat Quran dan mempelajarinya akan makna dan pemahamannya. Atau boleh dikatakan sesudah salat subuh kemudian duduk tetap dalam rangka majelis ta'lim, ya seperti inilah diantaranya. La yakhruju hatta tatlu asyams, tidak keluar sebelum matahari terbit. Matahari terbit yaitu sekarang pukul 5:35 menit, Pak. Kurang sedikit. Tidak keluar sebelum matahari terbit. Setelah matahari terbit, ia sholat 2 rakaat. Boleh sholat mutlak, sholat sunat apa saja. Atau kalau matahari sudah lepas, boleh sholat duha. 2-3 menit matahari terbit, itu sudah lepas, Pak. Boleh sholat duha. Kemudian setelah sholat duha, baru pulang, Pak. Yang menjalankan demikian ini, kana lahu ajrul haji wal umrati tammatan, mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh yang mabrur, sempurna. Dengan demikian orang miskin ada kesempatan mendapatkan pahala haji dan haji yang mabrur, umroh yang mabrur, apabila mengikuti salat jamaah di masjid, kemudian bermajelis ta'lim, membaca Quran, memahami maknanya, dan tidak mau keluar sebelum matahari terbit, yaitu sebelum jam 5:35 menit. Setelah matahari terbit, sholat 2 rakaat. Itu buat orang miskin dan juga orang kaya mencapai pahala haji dan umroh tamatan. Hadis ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Nah, para jamaah umat, untuk mencari pahala gampang, tapi yang menghadang itu kuat sekali. Penghadang-penghadangnya itu kuat sekali. Yang pertama, setan. Siapa setan itu? Tidak hanya iblis. Setan itu siapa saja yang durhaka dan mengajak orang lain durhaka, itu setan. Kalau orang durhaka belum mengajak orang lain, belum setan, Pak Ibu. Tapi ia durhaka kepada Allah, lalu mengajak orang lain, menghalangi orang lain supaya orang ini berbuat baik, itu namanya setan. Boleh golongan jin, boleh golongan manusia. Kalau mengusir golongan manusia gampang, Pak. Lempar sepatu, lari dia. Seperti Josbus di Timur Tengah, di tengah-tengah pidato dilempar sepatu, berhenti dia. Nah,
Yang kedua, setan golongan jin. Bagaimana kalau mengusir? Mengusir setan golongan jin tidak bisa secara fisik. Hanya satu-satunya al-isti'azatu lillah. Minta perlindungan kepada Allah. Minimal baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus minta kepada Allah. Kenapa? Manusia tidak bisa melihat kelompok jin. Setan golongannya tidak bisa melihat. Tapi mereka melihat kita. Ini sunnatullah, Pak. Bagaimana kita bisa mengusir orang yang tidak kita lihat? Apakah hipnotis gitu? Seperti film-film yang lalu memburu jin. Nah itu, yaitu para insan film kehilangan judul, Pak, itu. Ini. Al-isti'adzatu billah, yaitu mohon perlindungan kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada namanya al-mu'awwazataini, al-mu'awwazatani, yaitu dua ayat untuk perlindungan kepada Allah daripada segala gangguan termasuk setan golongan jin. Setan golongan jin itu kalau mengganggu kita tidak kelihatan, Pak, tapi tahu-tahu masuk ke dalam yajri majrad dam, yaitu masuk dalam urat-urat darah dan sampai kepada hati. Tugasnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oleh karena itu kalau merasa diwaswaskan oleh setan golongan jin, jangan ambil beras kuning, bawang merah, bawang putih, dipamah, disemprotkan, sulman subuh selamat, sulman subuh selamat. Tidak bisa, Pak. Kita tawarkan oleh setan golongan jin. Yang diludah itu siapa? Oh, karugone. Tetapi kalau a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Otomatis Allah mengusir setan yang orang yang membaca demikian itu. Nah, ini semuanya pakai ilmu. Tanpa ilmu kita tidak tahu bagaimana berlindung daripada setan. Yaitu seperti kepercayaan orang Jawa. Ya, kalau ada bayi nangis malam hari, ambil sapu lidi, diberi koder, berambang, tangan putih, ombok, kemudian dikipas-kipaskan. Suman serumun selamat, suman serumun selamat. Ditertawakan oleh setan. Masa setan itu hanya lari dikebati dengan sapu lidi? Karena tidak punya ilmu. Untuk mengusir itu, baca al-mu'awwadzah tadi. Oleh karena itu para Bapak sekalian, habis sholat, akan tidur, jangan lupa membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan lebih utama lagi kalau disambung dengan ayat kursi dan dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Dengan demikian, maka kalau ada setan-setan golongan jin yang durhaka, yang mengajak kita untuk durhaka, itu akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, saya katakan tadi ini sudah di lampu merah, Pak, harus berhenti. Tapi saya menerangkan ini supaya ada di antara kita selama Ramadan ini mau melaksanakan sholat subuh sejak awal dan nanti keluar kalau terbit matahari. Kurang 5 menit saja. Nah, para jamaah yang terhormat, kalau kita ingin mendapatkan pahala haji dan umroh, laksanakan itu, baik orang miskin atau orang kaya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.